Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Kakak, Masya Allah. Kita sapa dulu pemirsa ya, Bi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, para pecinta Asmaul Husna. Alhamdulillah wa syukrulillah. Jumpa kembali bersama kami, keluarga Ustaz Taufikur Rahman. Kali ini kita akan membahas tentang Asma Allah Ar-Raqib, ya, yaitu Allah yang maha mengawasi. Dan tema kita adalah Allah senantiasa mengawasi hambanya. Bagaimana kita menauladani Asma Allah Ar-Raqib, bahwa kita itu selalu senantiasa diawasi oleh Allah untuk setiap gerak langkah kita. Dimanapun, apapun yang sedang kita kerjakan, Allah maha menyaksikan, Allah maha melihat. Bagaimana cara kita selalu merasa mawas diri, Ya. bahwa perbuatan kita itu selalu Allah awasi. Betul Kamera sekali. CCTV-nya on 24 jam. Pemirsa dimanapun Anda berada, tetap ini sudah masuk 10 akhir Ramadan. Ingat, kita mengangkat tema saat ini dari Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik, tentang Ar-Raqib. Tentunya 10 akhir Ramadan ini selalu bahasanya saat wiridan penuh tafakkur, Cakep. pukul 5 waktu Madinah. Cakep. Ramadan penuh syukur bersama kajian Asmaul Husna. Alhamdulillah. Jadi Kak, Nabi mencontohkan. Pertama di dalam Al-Quran ada yang nanya sama Rasulullah, Sallallahu alaihi wasallam. Allah tuh gimana sih? Nah, wa idza sa'alaka ibadi anni. Surat kedua, juz kedua ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni, Allah jawab fa inni qarib. Ar-Raqib, ya. Di saat ada yang bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang aku, jawab, aku sangat dekat. Aku selalu mengawasi semua gerak-gerik hamba-hambaku. Nah pemirsa, kita harus makin energik, makin semangat. Sudah masuk 10 akhir Ramadan. Ya. Ingat, tahun depan belum tentu kita ketemu Ramadan lagi. Dan di mana kita yakin bahasan kita kali ini Ar-Raqib. Allah maha mengawasi gerak-gerik hamba-hambanya. Oleh karenanya Nabi juga memesankan 10 akhir Ramadan ini adalah fase Idkum minan nar. Amin, amin. Di mana Allah membebaskan dari sentuhan api nerakanya Allah. Amin, ya Allah. Oleh karenanya yuk makin kita menguatkan lagi, mengoptimalkan lagi taqarruban ilallah, makin dekat, apalagi Allah sudah membuka peluang, aku maha mengawasi, aku Ar-Raqib. Kalau kita lihat baginda Rasul, pemirsa, apabila udah masuk 10 akhir Ramadan ini, apa katanya dalam hadis-hadis yang masyhur mu'tamad, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adanya baginda Rasul, idza dakhalal asru, apabila masuk udah 10 akhir Ramadan, punya sikap ini 3. 1, syadda mi'zarahu. Syadda mi'zarahu. Makin menguatkan ikat pinggangnya, sarungnya, gamisnya, menunjukkan Nabi makin betul-betul memaksimalkan untuk qiyamul lailnya. Kedua, wa ahya lailahu, Nabi betul-betul makin menghidupkan malam daripada bulan suci Ramadan. Bukan hanya itu saja, wa aiqadha ahlahu, dan Nabi membangunkan juga untuk keluarganya.
Kalau di zaman sekarang rada berat nih Abi. Ini ujian kita lebih berat lagi nih di zaman sekarang. 10 hari terakhir yang repot apa? Anak-anak udah beli baju apa belum? Ini kira-kira toples kita udah isi kue apa belum? Akhirnya Jadi sibuk. bukan makin mendekat ke masjid. Ya, inilah mendekatnya ujiannya. ke mall. Kalau pertama-tama sejadah sama mukena udah nyampe duluan ke masjid. Ya kan? Ya. Besok full tuh masjid. Tapi di hari-hari 10 terakhir ini banyaknya Udah pada pindah. itu di pasar penuh. Padahal Ya. Allah Maha mengawasi ya. Maha mengawasi, dan tadi tuh garansi yang Nabi sebutkan masuk 10 akhir Ramadan, pembebasan dari sentuhan api nerakanya Allah. Memang jujur pemirsa, ini gampang ngomongnya tapi nggak segampang makainya. Ya, mana? Karena yang namanya perlombaan di saat babak penyisihan itu semua peserta ikut. Banyak. Nah ini setelah hasil seleksi, Allah Maha Raqib, Maha Ar-Raqib kepada hambanya mengawasi. Nah 10 akhir ini udah masuk kepada tim-tim yang calon nanti grand final dan masuk final. Ya Allah. Di mana-mana perlombaan di saat final nggak mungkin semua peserta ikut. Ya Allah ya Rabb. Nah, ya semoga diri kita dengan sekarang kita ngaji Ar-Raqib, nama Allah yang Maha mengawasi. Yuk, makin sadar diri kita diawasi. Tahun depan kita belum tentu ketemu Ramadan, tapi memaksimalkan untuk menjadi peserta-peserta yang ikut sampai akhir, peserta sampai ikut final. Apalagi kakak juga pasti kan, nih Abi juga undangan buka puasa bersama di sana, undangan buka puasa di sini. Kalau di rumah kita masih mending ya Bi, untuk Ya. sholat maghrib kita masih bisa paling minum dulu, ngambil dulu kurma 3 butir. Tapi kalau sudah buka puasa, apalagi buka puasanya di mall atau di rumah makan, kebayang itu antri di musolanya juga antri. Mudah-mudahan kita selalu sadar bahwa Allah Maha mengawasi. Justru kita berlomba-lomba. Itku minan nar ya Allah. Ini mahal sekali. Masya Allah. Kak, ambil kurma sayang, ambil kurma di dapur ya. Oke. Jabi, namanya Harus juga kuat, banyak undangan. harus Kak, bisa, udah sayang? harus semangat. Ini dia kurmanya. Alhamdulillah, ini selalu ada di rumah kita. Makanan kesukaan Nabi nih, kurma, Masya Allah. Kita lanjutkan lagi ya Kak ya. Abi, Ya. juga pemirsa di rumah yang dirahmati Allah, para pecinta Asmaul Husna, kita tengah membahas Asmaullah Ar-Raqib, Allah Maha mengawasi. Dan ini sebetulnya di bulan suci Ramadan ini, nanti begitu katanya kita tuh menang di hari fitri nanti, setelahnya harusnya itu kita mengalami peningkatan yang selama ini di bulan suci Ramadan, ibadah kita tingkatkan, sedekah kita tingkatkan, semua nilai-nilai ibadah kita tingkatkan. Kita lihat nanti di akhir setelah Ramadan, apakah makin mengendor atau sama volumenya Ya. selama bulan suci Ramadan. Jadi pemirsa boleh menjadi bahan renungan di mana Allah Maha mengawasi. Di dalam buku 30 kisah teladan buah karya Kiai Haji Abdurrahman Ar-Razi, ya, habis sempat baca, beliau mengangkat satu cerita perihal sahabat Nabi yang bernama Sa'ban. Sa'ban ini pemirsa selalu ibadah bersama Nabi sehingga sopnya dalam sholat nggak ada berani sahabat yang lain untuk menggantikan. Itu sapnya beliau paling depan sebelah kanan. Masya Allah. Sekali waktu di saat Nabi lagi mau sholat subuh, ternyata sopnya ini kosong. Makanya baginda Rasul bertanya kepada sahabat yang lain, kemana Sya'ban? Hari ini kok tidak nampak. Jangan iqomah dulu Bilal, mungkin masih di perjalanan. Ternyata ditunggu tak kunjung tiba, waktu terus berjalan, khawatir makin keburu siang, Nabi kodekanlah ke Bilal untuk iqomah. Nabi pimpin subuhan berjamaah, Nabi pimpin untuk zikir bersama, baca doa, musofaha. Lantas Nabi tanya lagi, ada yang tahu nggak rumahnya Sya'ban di mana? Sahabat terdiam. Lantas Nabi tanya lagi, ada yang tahu nggak rumahnya Sya'ban di mana? Lantas sahabat ada yang acungkan tangan, ya Rasul, aku tahu ya Rasulullah. Tapi rumahnya lumayan jauh dari masjid. Baik kalau tahu, antarkan aku ingin berkunjung ke rumah Sya'ban. Yang bisa, yuk sama-sama. Yang nggak bisa, tidak dipaksakan. Berangkatlah baginda Rasul dengan para sahabat yang bisa waktunya saat itu menuju ke rumah Sya'ban. Makin menarik pemirsa. Karena berangkat dari 6:30, 7:30, 8:30, 9, 9:30 sampai rumah Sya'ban jam 10. Jauh banget Pemirsa bayangkan berarti butuh waktu 3,5 jam. Masya Allah. 3,5 jam. Pulangkan ke diri kita dulu. Mohon maaf, kita dari rumah ke masjid
Nggak ada yang 3,5 jam butuh waktunya. Udah banyak sekarang bertebaran masjid. Iya, bahkan mohon maaf, kalaupun misalkan mau kendaraan, roda 4 punya, roda 2 punya, bahkan jalan pun masih bisa. Tapi banyak yang nggak sampai ke masjid. Akhirnya sampai rumah Sa'ban, Nabi mengucap salam. Jawaban salam terjawab dari dalam, keluarlah yang punyanya. Maksudnya penunggu atau keluarga di sini. Nabi memastikan, apa benar rumah Sa'ban? Iya ya Rasulullah. Kami ke sini untuk meng-cross check. Sa'ban hari ini nggak hadir subuhan. Kemana? Sakitkah? Kesiangankah? Malaskah? Semuanya nggak dijawab. Karena Sa'ban nggak sakit, Sa'ban nggak kesiangan, Sa'ban nggak malas. Bahkan keluarga minta maaf, ya Rasul, maafkan, Sa'ban kemarin telah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi nggak datang ke masjid karena memang uzur, meninggal dunia. Akhirnya Nabi pun bertakziah saat itu. Selesai Nabi takziah, para keluarganya mumpung ada Nabi memberanikan diri buat bertanya. Ya Rasul, ada apa? Ada yang mengganjal di hati kami semua ya Rasulullah. Karena kemarin Sa'ban saat menghembuskan napas terakhir sempat teriak sampai 3 kali. Nabi tanya, teriakannya apa? Pertama ya Rasul teriakannya, aduh seandainya bisa lebih jauh. Kedua ya Rasul, aduh seandainya aku berikan yang baru. Ketiga ya Rasul, aduh seandainya aku berikan semuanya. Kakak, bunda, pemirsa, lihat piawainya Rasulullah dalam menjawab suatu permasalahan, nggak langsung menyandarkan kepada pendapatnya. Nabi bacakan firman Allah, surat ke-50, juz 26, ayat ke-22. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Allah. Surat 50 juz 26 ayat 22. Laqad kunta fi ghaflah. Sungguh keadaan kamu di saat gagah, sehat, masih hidup banyak yang lalai. Nggak merasa diperhatikan sama Allah, nggak merasa diawasi, lalai buat berjamaah ke masjid. Lalai buat gemar berbagi, lalai buat menyenangkan anak istri, lalai menyenangkan untuk kondisi orang tua dan mertua. Tapi begitu kamu kayak Sa'ban meninggal dunia, maka pandangan mata kamu, Allah buka hijab mata kamu, kamu akan melihat semua apa yang kamu kerjakan semasa kamu hidup di dunia. Metro TV dimanapun Anda berada, bareng Nyonya ke pasar ikan, tetap semangat, pembahasannya kita lanjutkan. Ya, gantian dikit. Ya, namanya teamwork, harus kompak. Berarti pun yang ceramah dong. Nah, ya, saya lanjutkan. Jadi, Nabi ditanya 3 hal. Kenapa ya Rasul, seandainya bisa lebih jauh, seandainya aku berikan yang baru, seandainya aku berikan semuanya, Nabi bacakan surat Qaf ayat ke-22. Maksudnya gimana? Nabi jawab, Sa'ban setiap hari pulang pergi dari rumah ke masjid, kalau aku saja ke sini 3,5 jam, berarti Sa'ban setiap hari butuh waktu 7 jam. Allahu Akbar. Untuk pergi pulang ke masjid, pemirsa, tuh dengerin, 7 jam. Jangan bayangin kondisi sekarang ya, nggak ada lampu, kondisinya padang pasir. Ya, tapi bisa sampai. Allah. Kita kadang-kadang, mohon maaf, dari rumah kita ke masjid nggak ada yang pulang pergi 7 jam, kecuali mampir dulu ke Lorong Padang. Singkat kata, Sa'ban, begitu kata Quran surat Qaf ayat 22, diperlihatkan balasan pahalanya karena Allah Maha mengawasi, Ar-Raqib. Teriak Sa'ban, nyesal seandainya bisa lebih jauh. Allahu Akbar. Yuk kita tanya diri kita, pemirsa, kita dari rumah ke masjid naik mobil masih bisa, motor bisa, jalan kaki masih bisa sambil olahraga, tapi mohon maaf masih bisa cengengesan, padahal nggak sampai ke masjid. Perjalanan terberat dan terjauh melangkahkan kaki kita ke masjid. Ya Allah. Lantas yang kedua, apalagi tadi teriakannya? Andaikan bisa dibelikan yang baru. Aku berikan yang baru. Nabi tanya ke keluarga Sa'ban. Sa'ban kalau ke masjid biasanya pakai baju berapa lapis? 2 ya Rasul. Lapisan yang dalam masih rada baru. Untuk baju hangat luar rada lama.
Biasanya begitu pulang masih lengkap atau berkurang? Biasanya lapisan luar sudah nggak ada. Inilah sikap yang selalu dikerjakan Sa'ban. Di saat perjalanan ke masjid rada jauh, ternyata ada sahabat yang kedinginan. Tahu sendiri kota Madinah, kalau lagi dingin kayak apa kondisinya. Lantas dilepaslah baju mantelnya yang bagian luar, diberikanlah kepada sahabat yang kedinginan. Nah kemarin begitu dihembuskan, di mana diambil ruhnya meninggal dunia, Quran menyatakan surat Qaf ayat 22 diperlihatkan pahalanya. Teriaklah Sa'ban, nyesal seandainya aku berikan yang baru. Allahu Akbar. Yuk pemirsa, ini udah menjelang 10 akhir daripada Ramadan. Jangan pelit untuk berbagi sama orang-orang yang memang mereka berkhidmat kepada kita. Sedekahnya jangan ngasih yang udah jelek ya, Ya. justru harus yang lebih bagus. Ya, mungkin pada asisten rumah tangga kita, urusan Berikan yang zakatnya, kewajiban kita. Allah Maha memantau, Allah Maha dekat, Maha mengawasi. Lantas yang ketiga, apa tadi teriakannya? Anda berikan semuanya. Aku berikan semuanya. Kata Rasulullah, makanan kebanggaan Sa'ban masih hidupnya apa? Kesukaannya. Ya, kesukaannya. Menjawablah keluarganya, ya Rasul, Sa'ban biasa makan roti tamis. Yang kalau mau dimakan direndam dulu ke baskom yang ada air karena saking kerasnya. Tapi kata Rasulullah, kamu tidak tahu, Sa'ban punya kebiasaan. Karena dia tahu Allah Maha mengawasi. Ar-Raqib itu di saat sudah direndam rotinya, udah lembek, dia udah langganan sama tetangganya. Tetangganya pun datang, dibagilah. Setengah dia makan, setengah diberikan sama tetangganya. Nah kemarin begitu menghembuskan napas terakhir, diperlihatkan dengan balasan pahalanya. Quran menjelaskan, maka begitu lihat, begitu tajam pandangan mata kamu di saat sakaratul maut akan amalia perbuatan yang kamu pernah kerjakan semasa di dunia, diperlihatkan balasan pahala sedekahnya. Teriaklah Sa'ban. Apa teriakannya? Seandainya aku berikan semuanya. Allahu Akbar. Aduh, merinding ya Kak. Oh, ini pelajaran berharga buat kita, Masya Allah. Tinggal sedikit lagi waktunya pemirsa. Kesimpulan dulu, Bi. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, patut kita sadari dan akui perjalanan terberat dan terjauh adalah melangkahkan kaki kita ke masjid. Banyak orang yang dengan koceknya, banyak dia sampai ke Turki, sampai ke Singapura. Tapi mohon maaf, walaupun koceknya berisi, dia nggak sampai melangkahkan kakinya ke masjid. Yang hobi olahraga mampu sampai ke Himalaya tinggi, tapi nggak sampai melangkahkan kaki untuk sampai ke masjid. Jadi patut kita akui perjalanan terjauh dan terberat adalah melangkahkan kaki kita untuk sampai ke masjid. Masya Allah, pantun buat hari ini dong Bi, kan udah kesimpulan iya, sekarang pantun hampir ya. aja Abi lupa. Sederhana bahasanya, ke keranji ikut manakib, Cakep. beli korma dan sejadah. Kali ini kita mengkaji tentang Ar-Raqib untuk kita makin istiqomah dalam beribadah. Amin, insya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini kita dapat ilmu yang luar biasa. Bahwa kita kalau sedekah, jangan setengah-setengah. Jangan dipilih-pilih yang jelek. Ya. Dan juga untuk beribadah kita harus selalu istiqomah. Harus selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita betul-betul mendapatkan nilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba Allah yang bertakwa di akhir nanti. Amin, Allahumma amin. Insya Allah kita jumpa lagi di tema yang akan datang. Yang lain lagi pemirsa ya. Masih bersama kami, keluarga Taufikur Rahman. Juga di acara kesayangan kita, Asmaul Husna. Hanya di Metro TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulana ya Maulana, ya sami' du'ana. 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 Tapi kalau lagi pengen banget biar cepet-cepet dikabulin, bisa nggak sih Bi ada amalannya Kak? Atau ada doa tertentu gitu biar langsung? Maka jawab, aku sangat dekat. Dan aku mengijabah semua permohonan doa-doa yang diminta hambanya, akan aku ijabah permohonannya. Metro TV,